Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 11 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengerti Injil yang mana yang perlu kami kabarkan agar mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Peserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini 11 Januari 2026 berjudul Mempercepat Kedatangan Tuhan Kita. Ayat intinya terdapat dalam Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dalam nubuatan tentang kehancuran Yerusalem, Kristus berkata, "Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nubuatan ini akan kembali digenapi. Kedurhakaan yang makin bertambah pada masa itu menemukan padanannya dalam generasi ini. Demikian juga dengan nubuatan tentang pemberitaan Injil. Sebelum kejatuhan Yerusalem, Paulus menulis dengan ilham Roh Kudus bahwa Injil telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Kolose 1 ayat 23. Demikian juga sekarang, sebelum kedatangan Anak Manusia, Injil yang kekal harus diberitakan kepada segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Kristus memberitahu kita kapan hari itu akan tiba. Ia tidak mengatakan bahwa seluruh dunia akan bertobat, melainkan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Dengan memberikan Injil kepada dunia, ada dalam kuasa kita untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kita bukan hanya menantikan, tetapi juga mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12 dikutip. Seandainya gereja Kristus melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan Tuhan, seluruh dunia sudah akan diperingatkan, dan Yesus Kristus sudah datang ke bumi ini dengan kuasa dan kemuliaan besar. Namun, ketidakpercayaan, keduniawian, ketidakkudusan, dan perselisihan di antara umat yang mengaku milik Tuhanlah yang telah menahan kita begitu lama di dunia yang penuh dosa dan kesedihan ini. Kita mungkin harus tetap tinggal di dunia ini lebih lama lagi karena ketidaktaatan seperti halnya bangsa Israel. Tetapi demi Kristus, umatnya tidak boleh menambah dosa dengan menyalahkan Allah atas akibat dari kesalahan mereka sendiri. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Brent.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini menghubungkan Matius 24 ayat 14 dengan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, bahwa Injil harus diberitakan kepada segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Namun satu hal yang banyak orang lewatkan adalah Injil yang manakah yang dimaksudkan? Sebab Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Jadi, ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, dan ada Injil yang lain. Dan ketiganya berhubungan, sebab Injil itu adalah Kristus. Kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Jadi, Injil yang lain itu bukanlah Injil Kristus. Injil yang benar adalah Injil Kristus. Karenanya penting sekali untuk kita ketahui dengan benar Injil yang mana yang kita kabarkan ke seluruh dunia. Tentang Injil, Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 255 paragraf 2. "Bagi mereka yang mendengarnya, Injil dijadikan kekuatan Allah untuk keselamatan. Sampaikan Injil dalam kesederhanaannya." Kalimat yang ditandai warna kuning dikutip dari Roma 1 ayat 16 yang berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Dan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ini adalah Yesus Kristus. Karenanya jelas bahwa Injil yang benar adalah Injil Kristus. Nah, Paulus juga berkata, ada Yesus yang lain. Karenanya ada Yesus yang benar. Yang manakah Yesus yang benar dan yang manakah Yesus yang lain? Kita pelajari Yesus yang benar dulu, maka yang salah akan nyata dengan sendirinya. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 42 dan 43. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Inilah Yesus yang benar, yaitu Yesus yang keluar dari Bapa atau lahir dari Bapa. Artinya, Yesus yang bukan lahir dari Bapa adalah Yesus yang lain. Contoh, ada yang mengajarkan Yesus ada dengan sendirinya bersama-sama dengan Bapa. Itu sudah pasti Yesus yang lain. Apalagi jika dikatakan Yesus adalah anak metafora. Itu sudah jelas Yesus yang lain. Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 30 Mei tahun 1895 paragraf 3. "Persembahan yang lengkap telah diberikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan anak melalui penciptaan seperti para malaikat, juga bukan anak karena adopsi seperti orang berdosa yang diampuni, melainkan anak yang dilahirkan menurut gambar wujud Bapa, dan dalam segala terang, keagungan dan kemuliaannya yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani."
Inilah kategori anak Allah dalam Alkitab, yaitu anak Allah melalui penciptaan, anak Allah melalui adopsi, dan anak Allah yang dilahirkan dari Bapa. Dan Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Itu sebabnya Yesus disebut anak tunggal Allah. Yesus bukan Allah anak, tetapi anak Allah. Yesus yang benar adalah Yesus anak Allah. Jika disebut Allah anak, maka itu adalah Yesus yang lain. Maranatha halaman 19 paragraf 2 berkata, dengan memberikan Injil kepada dunia, ada dalam kuasa kita untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kita bukan hanya menantikan, tetapi juga mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12. Seandainya gereja Kristus melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan Tuhan, seluruh dunia sudah akan diperingatkan, dan Yesus Kristus sudah datang ke bumi ini dengan kuasa dan kemuliaan besar. Injil yang diberikan oleh gereja Advent yang sekarang ini adalah Injil yang lain. Sebab Yesus yang dikabarkan adalah Yesus yang lain, yaitu Yesus yang muncul dengan sendirinya bersama-sama dengan Bapa, dan mereka sebut dengan istilah Allah anak. Meskipun sudah dikabarkan ke banyak tempat, namun itu tidak akan mempercepat kedatangan Yesus. Dan roh yang dikabarkan juga roh yang lain, yaitu yang mereka sebut Allah roh. Padahal roh yang benar adalah rohnya Kristus, Sang Penghibur. Itu sebabnya tentang Yohanes 14 ayat 16 dan 17 roh nubuat berkata, ini merujuk pada kemahahadiran roh Kristus yang disebut Penghibur. Mohon maaf saudaraku sekalian, anggota gereja Advent yang sekarang ini. Gereja Advent yang sekarang ini mengabarkan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Adakah hal itu mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali? Tentu tidak. Mari karenanya, saudaraku sekalian, kita kembali kepada Yesus yang benar, oleh menerima rohnya yang benar, roh Kristus, dan kabarkan Injil yang benar kepada dunia, bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, dan dalam dialah Bapa mengaruniakan hidup yang kekal. Maka kesudahannya akan tiba segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menggugah pada pagi hari ini. Karena banyak yang telah mengabarkan Injil yang lain, Injil yang salah, yang bukan Injil Kristus, dan mengajarkan tentang Yesus lain dan bahkan roh yang lain. Karenanya tolong kami ya Bapa, kiranya nasihat firman-Mu pada pagi hari ini menjadi pembaharuan, agar kami kembali kepada Yesus yang benar, dengan menerima rohnya yang benar, dan kami mengabarkan Injil yang benar kepada dunia, bahwa Yesuslah anak Allah yang Engkau peranakan. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Kristus dalam hati kami, dalam hidup kami, mengubahkan kami dan menjadikan kami saksinya yang penuh kuasa, mengabarkan Injil yang benar kepada dunia, sehingga kesudahannya tiba segera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Anak kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.